Silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik kepada handai tolan sanak famili keluarga, berbakti kepada orang tua, sayang sama anaknya mertua. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat langsung, dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam majelis ilmu, majelis yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Kita berharap semoga seperti yang Rasul nyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju mendatangi majelis ilmu tentunya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu, alhamdulillah kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita ditakdirkan oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri. Apa itu? Jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Kenapa? Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman,
ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Lama banget sih ya. Saya ulangi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Utangnya sudah lunas? Ya. Kenapa ini perlu ditanyakan? Rasulullah tidak akan mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang dan tidak ada yang menanggungnya. Makanya janganlah kita mengutang kalau kecuali dengan amat sangat terpaksa. Sebetulnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sangat cukup, Bu. Yang menjadi kurang itu gara-gara gaya hidup kita. Ya. Makanya nggak usah maksa-maksain diri deh kalau dalam masalah dunia. Kenapa? Kecuali dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini memang harus kita paksa untuk sholat, zikir, sedekah, haji, umroh, kurban, ya, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, berbuat baik, sabar, syukur, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi resmi mulai hari ini. Kalau kemarin baru kita sudah coba dan Ibu sudah merasakan nikmatnya kita menghafalkan hadis-hadis pendek. Jadi saya Ibu Askia, mulai hari ini saya wajibkan kajian dengan saya. Begitu selesai minimal ibu-ibu harus wajib hafal 1-2 hadis pendek. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang gak hafal, maka pulangnya nanti terakhir. Bagi yang sangat hafal banget, maka dia boleh pulang dulu. Nah, dan saya rasa itu yang paling hafal banget saya kayaknya gitu ya. Masya Allah. Sebetulnya ya, astagfirullah. Ya, sebetulnya enggak juga sih ya Bu ya. Ya, tapi kalau saya pulang dulu enggak apa-apa lah kan gitu itu ya. Baik Bu ya, kita coba 2 hadis pendek. Tapi tunggu dulu, ada alasannya dong. Dan kita usahakan setiap kita melakukan ibadah itu tahu fadilah, keutamaan atau alasannya. Dan itu akan menjadikan kita terpacu. Contohnya, ayo dong sholat malam, sholat tahajud. Emang apa sholat malam, sholat tahajud? Lain dengan orang yang ngerti fadilah, keutamaan sholat malam, sholat tahajud. Ya, kata Ibnu Abbas, diantaranya barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, sering-seringlah tahajud. Yang ingin disehatkan badannya, disembuhkan dari penyakit, mudah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat kemunafikan, sering-seringlah tahajud, ya. Dan barang siapa ingin dimudahkan dalam memahami ayat-ayat Allah, diantaranya apa? Sering-seringlah tahajud. Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kan enak kalau lembut jawabnya. Ya sholat lah. Bisa.
Saya dengar. Slow aja ngapa gitu. Masya Allah. Masya Allah. Bu Asdar ini alhamdulillah punya tetangga baik banget ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, tapi memang kadang-kadang yang seperti ini memang diingat-ingat terus dulu Bu. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ibu ya. Alasannya kenapa? Alasannya Bu nanti gini. Yang pertama saya sendiri terpikir itu. Saya ngeri sekali nanti ketika ditanya oleh malaikat akhlis, kamu ajarkan enggak pada jamaah kamu untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi? Enggak. Kenapa kamu enggak ajarkan? Kamu sudah ngerti ilmunya? Saya enggak bisa jawab itu. Maka sebagai pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Nah, alasannya ketika kita ditanya malaikat, betulkah kalian ini cinta kepada Rasul? Betul. Mengatakan cinta kepada Rasul itu pasti ada buktinya loh. Apa buktinya kamu cinta kepada Rasul? Kami banyak bersolawat kepada Rasul. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat yang 40 atau 50 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Allah saja bersolawat Bu. Maka pengakuan kita cinta kepada Rasul, kita enggak banyak bersolawat itu perlu ditanyakan ini. Nah itu alasannya. Maka kita banyaklah bersolawat kepada Nabi. Jadi kata kuncinya Allah saja bersolawat kepada Nabi. Masa kita enggak bersolawat kepada Nabi? Cinta itu kan bukti. Harus ada buktinya, harus ada pembuktiannya kan. Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Baik. Yang kedua alasannya, betul kamu cinta kepada Rasul? Betul. Apa buktinya kamu cinta kepada Rasul? Oh, kami hanya mau menjalankan ibadah, amalan-amalan yang disunahkan, dicontohkan oleh Rasul. Dan kami nggak mau melakukan amalan yang tidak ada di sunnah atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Meskipun seluruh dunia melakukan hal itu, mengatakan baik, tetapi itu nggak dilakukan Rasul, maaf kami tidak melakukan. Dan kami nggak mencela. Kenapa? Karena masing-masing orang akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan yang menjadikan dasarnya apa? Karena Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna wa waraddun. Al-Bukhari wa Muslim, bilafzi Muslim. Barang siapa yang dia melakukan amalan ibadah yang ada tuntunan sunnah Rasul akan tertolak. Ya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, sederhana sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih baik, diberi pahala oleh Allah, ya, diterima insyaallah amalnya, daripada kalian bersungguh-sungguh di dalam bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Rasul. Yang penting kita fokus, yang kita lakukan adalah landasan ilmunya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak harus mencerca, tidak harus mencela. Bahkan kalau kita sudah tahu yang sunnah, syukurilah, kemudian doakan saudara-saudara kita yang belum mengerti. Kenapa? Yang kafir-kafir saja kita doakan biar beriman. Toh? Iya toh? Ya. Masa ini sama-sama saudara muslim mukmin ya mencerca, mencela, naudzubillah min dzalik, mengaku seolah-olah menganggap dirinya paling benar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Oh, berarti alasannya benar. Kita melakukan amalan ibadah karena memang kalau melakukan ibadah enggak ada tuntunan Rasul akan tertolak. Bagus. Apa buktinya kamu cinta kepada Rasul? Kami berusaha menjalankan sunnah Rasul. Ya tahajud, ya duha, ya qabliyah ba'diyah, dan sunnah-sunnah Rasul yang lainnya. Bagus. Tapi sampailah ketika ditanya oleh malaikat, ya kalau gitu bukti kamu cinta kepada Rasul ada berapa hadis yang kamu hafal? Gimana ibu mau jawab? Malaikat dulu saya hafal beberapa hadis, tapi sekarang nambahnya cuma sedikit gitu loh. Masya Allah. Itu masih mending. Alhamdulillah. Kalau sampai lupa, sungguh terlalu.
gitu ya. Nah itu tadi ya, karena nggak dijaga, nggak diulang-ulangi. Jadi deal ya, setiap saya datang, kalau saya bayangkan misalkan 1 tahun ada 2 bulannya kita ada libur misalkan, berarti anggaplah 10 kali pertemuan ya, dua hadis, berarti 20 hadis. Masya Allah ya. Dan saya akan carikan hadis yang pendek-pendek dulu biar senang ya. Ya, karena nanti pada akhirnya juga agak panjang juga gitu. Insya Allah. Tapi ingat kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Bisa karena bisa karena membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Miftahul jannah as-salah. Miftahul jannah as-salah. Miftahul jannah as-salah. Kuncinya surga itu adalah salat. Kuncinya surga itu adalah salat. Kuncinya surga itu adalah salat. Siap ya? Miftahul jannah as-salah. Saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Kan sudah dikasih kode siap. Berarti sebaliknya. Ya, baik. Siap. Kuncinya surga itu adalah salat. Kuncinya surga itu adalah salat. Miftahul jannah as-salah. Kuncinya surga itu adalah salat. Masya Allah. Dan ingat, salat kan termasuk yang pertama kali akan diperiksa dari amalan seorang hamba. Rajin sedekah, bangun masjid, musola, pesantren, baik dengan tetangga kiri kanannya, tapi dia nggak sholat, nggak ada nilainya. Karena sholat yang akan menjadi kuncinya, ya. Dan sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ji, alhamdulillah. Ya. Tapi untuk ibu-ibu boleh tarik nafas, sudah. Ya. Perhatikan dalam satu riwayat, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ulangi Ustaz. Seneng banget saya ngulangin ini ya. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ada yang mau protes? Gimana Bu Asda? Oh gimana kalau sebaliknya gitu? Gak apa-apa. Ya, gimana Ustaz kalau suaminya jengkelin, ya nggak buat enak, nggak buat nyaman? Jawabnya gimana? Bunga mawar buah kedondong. Sabar dong. Buahnya sabar apa? Surga kan? Orang yang sabar dicintai oleh Allah kan? Ya udah, sabar saja. Innallaha ma'as sabirin. Bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Bu, itu tadi jawaban rumornya. Ini jawaban yang sebenarnya. Kalau ada laki-laki, suami yang menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya,
Kalau ada laki-laki suami yang menyakiti, menyusahkan, melantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang buruk, bersalah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Tetapi tidak, kalaupun ada laki-laki yang nggak baik, saya rasa itu tidak semua laki-laki. Ya. Baik ya, baik. Sekali lagi, kuncinya sholat itu adalah kuncinya surga itu adalah sholat. Miftahul jannah as-sholat. Alhamdulillah. Sebetulnya ini mau saya bawa di kuis, tapi tahun bulan ini kuisnya lama banget, dah. Cepetin aja dah. Iya. Baik, yang kedua, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Siap? Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, sedikit keterangannya. Yang pertama, malu itu ibu cakupannya orang yang betul-betul malu. Dia bisa menjaga kepala dan isinya. Al-haya'u hamzah minal iman. Bu, jadi malu itu di antara cakupannya adalah orang yang bisa menjaga apa? Kepala dan isinya. Contohnya telinga. Allah kasih kita telinga untuk apa? Allah kasih kita telinga bukan untuk mendengar titik. Tetapi Allah kasih kita telinga untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Lain. Kalau hanya mendengar, nanti ini kepop masuk, keroncong masuk, gibah masuk, ngerumpi masuk, ngegosip masuk. Yang baik juga masuk, tosya juga masuk. Ya. Dangdut juga masuk. Apa masuk ini? Ya. Tetapi apa Bu? Kalau mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat, dia tersaring. Walaupun kita itu enggak lepaslah dari tetangga kita, mungkin terdengar saja, tapi kita enggak akan menikmati itu. Itu saja walaupun terdengar, kalau terulang-ulang aja bisa hafal loh Bu itu. Iya. Makanya zaman kita ini alhamdulillah lebih banyak ya pemahaman tentang Islam, lebih insya Allah lebih baik. Dulu orang-orang tua kita dulu kan, kalau maaf ya, mungkin panjenengan termasuk di dalamnya, menina bubukkan anak itu kan pakai lagu-lagu daerah kan. Kalau orang Jawa, acak lelo dong, mungkin begitu. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda mungkin bubui bulan sangrai ben panon poe di sate, itu coba ya. Bulan dan bintang di sate. Kalau orang Padang apa? Baraki raki pariaman pasantu santu papuyungan. Hai ayam den lape. Hai ayam den lape. Makanya ayamnya, maka dianya nggak bisa tidur. Ayamnya karena lepas. Nah iya. Jadi ya itu wajar karena belum ngerti, belum paham dulunya. Ya kan? Ya. Mungkin kalau yang India lain lagi. Ya, kalau yang India mungkin juga menina bobokan lain lagi, Bu. Apa kalau India? Humko. Ya kalau India gimana? Kalau India mungkin loh ya. Mungkin humko humu securalo. Dilme kehitum cupalo. Ini misalkan.
Tapi setelah kita ngerti, setelah kita ngerti ngaji, sekarang apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau musim haji gini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya. Atau yang nadanya apa? Atau Asmaul Husna, atau sholawat Nabi, atau baca Quran, ya. Atau ucapan-ucapan yang indah. Kenapa? Nih, Allah kasih kita mulut, lidah. Untuk apa? Mulut dan lidah kita untuk apa? Untuk bicara titik. Untuk berbicara yang baik-baik dan bermanfaat. Karena Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ya. Kan sudah diajarin kita oleh Rasul. Kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, innalillah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Coba sekali lagi. Memulai sesuatu, bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, innalillah. Ya, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya ada di depan tadi. Toh? Masya Allah. Jadi ya, diberi lidah dan mulut untuk berkata-kata yang baik dan bermanfaat. Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di taman safari, di Ragunan. Ya kan? Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Karena Allah menyatakan di dalam surat Qaf. Surat Qaf itu surat yang ke-50 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat 50 ayat 18. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan akan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Raqib dan atid akan mencatat, ya. Jadi Bu menjaga lidahnya. Karena apa? Bu, karena dari lidah ini setidak-tidaknya bisa menimbulkan ya minimalnya 15 dosa. Dari lidah saja itu bisa menimbulkan 15 dosa. Ya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang kan ya, karena lidah harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu dijaga, keselamatan seseorang itu terletak pada penjagaan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Masya Allah. Ya, baik ya. Terus menjaga kepalanya termasuk enggak Victor. Enggak punya pikiran kotor. Ya. Baik, kan kita sudah belajar doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan,
ibadah, sabar, dan syukur. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.